Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Diva Farisa, mahasiswi mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan Produk Pertanian kelas A dengan NPM 150510-2013. Di sini saya ingin menampilkan video hasil laporan praktikum mengenai remediasi menggunakan tanaman akumulator berupa tanaman eceng gondok. Berikut lampiran video hasil praktikumnya. Berikut ada alat bahan yang digunakan, yaitu timbangan, eceng gondok, botol air mineral, label, gunting, alat tulis, serta air bekas cuci pakaian. Ini adalah proses menimbang eceng gondok sebesar 50 gram dan 100 gram. Selanjutnya ada prosedur kerja yang bisa kita baca bersama-sama. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan kali ini adalah F0, F1, F2 dengan masing-masing 2 kali ulangan. Berikut adalah hasil pengamatan yang dilakukan selama 7 hari. Terlihat pada hari pertama, air masih dalam keadaan keruh dan tanaman itu masih dalam keadaan baik di mana daun-daunnya masih kelihatan segar. Hari kedua belum terlihat perubahan yang signifikan karena masih sama hasilnya dengan hari yang pertama. Pada hari ketiga mulai terjadi perubahan pada F1 dan F2 di mana airnya mulai menjernih dan tanaman itu menunjukkan gejala klorosis pada daunnya. Pada hari keempat hasilnya tidak jauh berbeda dengan hari ketiga di mana air mulai menjernih dan semakin banyak tanaman atau bagian daun yang mengeriting dan busuk. Pada hari kelima mulai terjadi perubahan lagi F1 dan F2 di mana F1 semakin banyak yang mengeriting dan busuk, F2 semakin banyak yang mengeriting, kering dan busuk. Di hari ke-6 terlihat air di F2 itu lebih bersih dibandingkan F1, tapi tanaman itu lebih banyak yang mati, layu, kering dan busuk dibandingkan F1. Di hari terakhir pengamatan, F0 tidak mengalami perubahan, F1 kondisi warna airnya itu lebih cenderung netral, tanamannya mulai mati, kering, layu, dan busuk. Sedangkan yang F2 itu airnya lebih bersih, banyak tanaman yang mati, layu, kering, dan juga busuk. Hasil akhirnya terlihat pada kondisi pertanaman F1 dan F2, di mana F1 lebih rendah tingkat kerusakannya dibandingkan F2. Hal ini dikarenakan pada percobaan ini, akar tanaman pada perlakuan F1 tidak masuk dengan sempurna dalam deterjen pada botol, sedangkan akar tanaman pada perlakuan F2 masuk dengan sempurna ke dalam air deterjen dalam botol. Maka dari itu hasilnya juga berbeda antara F1 dan F2. F2 lebih rusak dibandingkan F1. Lalu hasil akhir terkait kondisi air digambarkan lewat warna air yang berubah. Pada F0 masih keruh, F1 lumayan netral, dan F2 terlihat lebih jernih dan bersih dibandingkan F0 dan F1. Hal ini dikarenakan tanaman eceng gondok ini mampu menyerap residu dari limbah cair termasuk air deterjen. Berikut merupakan pembahasan yang bisa kita baca bersama-sama. Berdasarkan hasil praktikum dapat diambil kesimpulan bahwa eceng gondok terbukti mampu menurunkan kadar limbah cair berupa deterjen. Apabila dilihat dari kejernihan airnya, remediasi menggunakan eceng gondok sebesar 100 gram lebih cepat menyerap limbah deterjen jika dibandingkan dengan F1 maupun kontrol. Sedangkan apabila dilihat dari kerusakannya, F2 dengan eceng gondok sebesar 100 gram ini memiliki tingkat kerusakan yang lebih parah dibandingkan F1. Semakin berat dan banyak tanaman yang digunakan, maka daya serap residu limbahnya juga akan semakin tinggi. Sekian laporan hasil praktikum yang dapat saya lampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.